Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Alma Al-Mansur kelas 11 IPA. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan terakhir untuk kesetimbangan benda tegar dan titik berat benda, yaitu kita bahas mengenai titik berat ya. Jadi titik berat. Oke, titik berat dan juga pusat massa. Nah, misalkan saya punya suatu batang ya. Katakanlah ini adalah batang kayu. Nah, batang kayu ya ini kan terdiri dari partikel-partikel kayu yang kecil-kecil ya. Jadi di sini ada atom kayunya, atom satu ya seperti ini. Ada atomnya satu-satu yang masanya juga satu-satu. Oke, sampai ujung ya. Nah, kalau kita hitung satu persatu tentunya akan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu kita harus tahu massa suatu benda yang sangat banyak ini, itu kita harus tahu dia itu terkonsentrasi di mana atau terpusat di mana ya. Terpusat gimana? Untuk menggantikan massa atom yang tersebar merata di kayu ini. Jadi pusat dari massa-massa tadi yang kecil itu disebut dengan pusat massanya ya. Nah, kemudian katakanlah ada benda 2 kg yang ditaruh di ujung kiri dan benda 3 kg di ujung kanan. Nah, benda ini kalau katakanlah kita ada penumpunya, itu kira-kira harus ditaruh di mana? Di tengah, agak sebelah kiri, atau agak sebelah kanan. Oke, secara masanya kan berbeda. Oke, titik di mana kita harus menempatkan penyangganya itu supaya benda ini seimbang, itu dinamakan dengan titik berat sebuah benda ya. Oke, misalkan kita taruhlah di sini. Oke. Nah, di sini ada kata-kata yang beda. Tadi kan kita bahas mengenai berat dan juga massa. Ingat ya. Nah, kalau berat ya, berat itu kan harus ada yang namanya percepatan gravitasinya ya. Kalau di bumi 10 meter per sekon kuadrat seperti itu. Tapi massa dimanapun akan tetap sama ya, seperti itu. Nah, jadi titik berat sama pusat massa. Apa bedanya? Nah, di suatu kejadian ini bisa saja berbeda tetapi bisa saja sama. Nah, sama itu ketika kedua benda itu berada di satu tempat atau di dalam satu gravitasi yang sama ya. Oke, jadi letaknya itu sama ya kalau gravitasinya sama, dimana pengertian dari titik berat itu adalah suatu benda, suatu titik pada benda tersebut atau di sekitar benda tersebut di mana berat semua bagian benda terpusat pada titik tersebut. Nah, ya, kalau pusat massa lokasi rata-rata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistemnya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai letak pusat massa. Nah, pusat massa sendiri sama titik berat itu kan berbeda. Kalau pusat massa itu M, berat itu W. W punya kaitannya dengan percepatan gravitasi. Misalkan kita punya batang. Oke. Saya hitung dari 0 sampai 100. Kemudian katakanlah keduanya ditaruh, ada dua benda, 2 sama 3. Nah, ini kita misalkan batangnya ini tidak bermassa ya untuk memudahkan perhitungan. Nah, suruh mencari letak titik beratnya di mana ya.
titik masanya di mana, pusat masanya gimana ya. Jadi kalau dalam bahasan kali ini kita anggap sama, pusat massa sama titik berat sama, karena kasusnya di bumi gitu misalnya. Nah, perumusannya untuk titik berat di sumbu X ya, karena dia ini berada di sumbu X, itu dirumuskan dengan massa 1 dikalikan posisinya benda satu di mana, posisi benda X tentunya, kemudian ditambah massa kedua dikalikan posisi benda 2 di sumbu X itu di mana, per massa 1 ditambah massa 2 atau massa keseluruhannya. Nah, kita lihat, kita masukkan nilainya. Massa 1 ya, itu massanya berapa? 2 kg. Posisinya di mana? Di sumbu X ini, di titik 0 ini ya. Nah, kemudian ditambah massa 2 nya 3 kilo, posisinya di mana? Di sumbu X. Oke, 10, maka kita tuliskan 10. Jadi kemudian per massa 1 tambah massa 2, 2 tambah 3. Nah, didapatkan 6. Jadi kalau pengen ini disangga dan seimbang, maka dia itu harus disangga di titik yang ke 6 ini supaya nanti seimbang. Oke. Ya, itu dirumuskan seperti ini untuk secara umumnya. X sama dengan M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3 dan seterusnya sampai tergantung nanti bendanya ada berapa. Nah, kemudian misalkan kalau letak pusat massa ya, letak pusat massa untuk 3 buah benda, tadi kan cuma 2. Caranya juga sama. Nah, kalau ini kita cari untuk sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, kita teliti dulu. Misalkan untuk massa benda 1, massa benda 1 yang paling bawah itu 2 kg, kemudian massa benda 2 berapa itu 3 kg. Oke, massa benda 3 yang paling atas itu 5 kg. Kemudian tentukan dulu, karena kita ingin mencari titik berat di sumbu X, maka X nya dulu. X untuk benda 1 di mana? Oh, 0 karena dia berada di pusat ya, pusat ya. Kemudian karena antara 2 sama 3 jarak 6, berarti X2 nya adalah 6. Kemudian kalau ketinggiannya berapa ini? 8. Oke, masa ini untuk permudahan ini bisa biar 6 aja. Nah, ini untuk misalkan X3 nya sama dengan 6 aja, ini juga 6 biar mudah. Oke, maka kita tinggal masukkan saja tadi. Jadi X0 ya, jadi X0 itu maksudnya adalah letak pusat massa atau titik berat di sumbu X ya. Ya lah, M1 kalikan X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 dikalikan X3 per massa total M1 tambah M2 tambah M3. M1 0 kali 2 berarti 0 tambah 3 kali 6 18 tambah 5 kali 6 30 per 2 tambah 3 tambah 5, oke 10, berarti ini 48 per 10 berarti 4,8 ya. Ini untuk sumbu X. Kemudian kalau sumbu Y maka kita masanya sama ya, itu sudah diketahui, berarti kita harus cari posisi di sumbu X, Y nya. Untuk Y nya untuk benda 1, oh dia di posisi 0. Kemudian Y untuk benda 2, oh dia juga di 0. Kemudian Y untuk benda 3, Y, oh dia di Y nya nomor 6, koordinatnya 6. Nah, tinggal kita masukkan Y0 sama dengan M1, X nya diganti Y aja, Y1 tambah M2 Y2 tambah M3 Y3, pernya sama, totalnya massa total M1 tambah M2 tambah M3 ya, pusat massanya 2 kali 0 berarti 0, kalikan 0 berarti ya 0, 5 kali 6 apa ini 5, iya masanya kan berapa ya 5, terus dikalikan 6 berarti
30 juga per ini juga sama 10 ya. Maka hasilnya nanti 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi titik beratnya di sumbu X nya 4,8, kemudian di sumbu Y nya adalah 3, seperti ini. Kemudian untuk titik berat benda homogen. Nah, titik berat suatu benda homogen. Benda homogen itu apa? Benda yang masanya terdistribusi merata. Jadi misalkan ini bola ya. Jadi bendanya itu terdistribusi merata masanya. Jadi enggak cuma sebelah kiri saja yang beratnya, misalnya ini beratnya 10 kilo. Oh, ternyata di sebelah kanan saja ini sudah 8 kilo, yang sebelah kiri 2 kilo. Kan enggak merata. Kalau benda homogen itu terdistribusi merata. Kalau dicuil seperapat, sama dicuil seperapatnya juga nanti dapatnya juga sama volumenya, seperti itu. Kemudian letak titik berat benda homogen itu biasanya di tengah-tengahnya. Ini di tengahnya, ini juga di tengah, sama ini juga karena benda homogen pasti juga di tengahnya, seperti ini. Oke, jadi nanti ini nilai X nya ya. Nah, nilai titik beratnya untuk X nya berarti setengah ya panjangnya, kemudian ini juga setengah tingginya. Ini juga kalau sumbu X berarti otomatis setengah dari lebarnya ini ya. Oke, kemudian untuk Y nya, titik kesimpulan Y nya pakai rumus seperti ini ya. Jadi kalau segitiga, titik beratnya di sumbu Y nya itu adalah sepertiga dari tingginya. Oke, seperti jajarnya seperti ini, dan juring lingkaran sama setengah lingkaran seperti ini. Nah, kemudian untuk kita contoh lagi untuk titik berat beberapa benda homogen ya. Nah, ini adalah ada suatu benda homogen berbentuk L ya. Nah, untuk mempermudahnya ya, jadi kita akan bagi dulu benda ini menjadi dua bagian ya. Nah, misalkan saya potong di sini. Ini dua ya. Ini bendanya benda 1 A1, ini berarti A2. Nah, karena ini berbentuk luasan ya, maka nanti tinggal rumusnya, kalau tadi kan M, kalau sekarang pakainya A ya, luasan ya, karena ini berbentuk luasan. Nah, kita cari dulu luasannya. Luasan 1, panjang berapa itu? 2 ya, panjangnya 2 ini. Lebarnya 8, 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian untuk luas yang kedua, panjangnya berapa ini? 6. Ingat, bukan 6 ya. Jadi cuma 2 ini saja, A2 ini. Berarti A2 dari mana? Dari sini ke sini. 6 kurangi 2 berapa? 4. Oke, 4 dikalikan tingginya berapa? 0 ke 2 berarti 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, sudah dapat. Nah, kemudian kita jabarkan dulu untuk titik beratnya di untuk A nya ini, untuk X dan Y nya. Ingat tadi apa? Titik berat suatu benda homogen cenderung di tengahnya. Oke, seperti ini kalau digaris. Oke, berarti di sini ya. Nah, kalau di sini otomatis titik beratnya untuk benda 1 A1 ini kan 1 ya, setengah dari 2, maka saya bisa tuliskan untuk X1 nya itu sama dengan 1. Kemudian Y nya berapa? Nah, setengahnya 8 ya, berarti di sini Y1 nya sama dengan 4 ya. Kemudian untuk benda kedua berarti X2. X2 nya berapa ini? Oke, berarti di sini ya. Nah, di sini ingat patokannya dari 0 ya, bukan dari ini. Patokannya dari 0 kalau koordinat itu. Jadi kalau sudah di sini 2 ke 6 itu kan 4, setengahnya 2. Berarti ini otomatis 4 ya. X2 nya 4. Kemudian untuk Y2 nya. Y2 nya ini ya. Berarti setengahnya 2, berarti
Nah, barulah kita bisa lakukan untuk perhitungan titik berat beberapa benda homogen yang jadi jaringan satu. Berarti kalau di sumbu X, maka nanti tinggal A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. A1 nya berapa? 16 dikali 1 ditambah 8 dikalikan 4 per 16 tambah 8. Oke, sama dengan ini 16 tambah 32 per 24 sama dengan 48 per 24 sama dengan 2. Oke, jadi untuk sumbu X nya untuk total ini adalah 2. Kemudian kalau di sumbu Y, kalau di sumbu Y sama, tinggal X nya diganti dengan Y ya. Jadi A1 Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2 sama dengan luas benda satunya itu 16 dikalikan Y1 nya 4 ditambah 8 dikalikan Y2 nya itu 1 per 16 tambah 8. Oke, sama dengan 16 kali 4 itu 64 ditambah 8 per 24 sama dengan 72 per 24 sama dengan apa? 3. Oke, jadi untuk titik beratnya di X nya 2, berarti X nya 2, kemudian Y nya 3 saja, 3 berarti di sini. Oke, di sini titik beratnya, titik berat total ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ya, ini agak rumit ya karena bentuknya itu unik ya. Sama, kita harus tentukan dulu untuk luas benda satunya, A1 nya segitiga ya, setengah. Alasnya berapa itu? Dari ujung sini ke ujung sini 10 ya. Tengah kali 10 kalikan tingginya berapa? 4 sama 10 berarti 6. Oke, coret dapat 3, berarti ini 30 untuk A2 nya yang bawah. Berarti ini sudah dihitung ya, ini 6 sama 4, 6 kali 4 24. Oke, untuk X1 nya berapa? X1 nya berarti kan tengah-tengahnya ya, kan di sini tengah-tengahnya, berarti setengahnya 10 kan 5. Kemudian Y1 nya, ingat Y itu apa tadi? Sepertiga kalikan tingginya berapa itu? Tinggi segitiga loh, bukan dari bawah 6. Tapi ingat dihitungnya dari koordinat 0, berarti kalau segitiga mulainya dari 4 berarti harus ditambah 4 dulu 0 nya. Oke, berarti ini tambah 4. Ini coret-coret 2 tambah 4 berarti 6. Oke ya, itu untuk benda satu sudah. Kalau 2 berarti tengah-tengahnya berapa ini? Tengah-tengahnya 2 sama 8 berarti 6, berarti 3 ya. 3 tambah 2 berarti 5. Ini 5 karena tengah-tengahnya sini ya, 5. Kemudian Y2 nya juga tengah-tengahnya karena ini persegi, berarti ini 2. Oke, kita masukkan saja nilainya, tinggal nolnya A1 kali X1 tambah A2 kali X2, A1 tambah A2 sama dengan 30 dikali X1 nya 5 ditambah 24 dikalikan 5 per 30 tambah 24 sama dengan ini 150 ditambah 120 per 54 sama dengan 270 per 54, yaitu dapatnya 5. Nah, untuk sumbu X nya. Kemudian untuk sumbu Y, berarti tinggal ganti X nya jadi Y.
A2 Y2 A1 tambah A2 30 dikalikan 6 ditambah 24 dikalikan 2, pernya sama 54 karena total keseluruhan, berarti ini 180 ditambah 48 per 54, ini 228 dibagi 54 sama dengan 4,2. Oke, jadi untuk sumbu X nya 5, sumbu Y nya 4,2. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.